Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah kita bersyukur dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang mutlak karena limpahan nikmat, rahmat dan ihsan-Nya. Di pagi ini kembali Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk duduk berkumpul bermajlis di rumahnya, berbekal untuk bisa baik hidup kita di dunia dan di akhirat. Karena Allah mensyaratkan agar baik hidup seseorang di dunia dan di akhirat, bahagia hidupnya di dunia dan di akhirat, sebagaimana di surat An-Nahl Allah berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang dia beramal saleh baik laki-laki atau perempuan dan dia beriman, Allah akan berikan, falanuhyiyannahu, benar-benar kami akan berikan untuk dia kehidupan yang baik, yang bahagia di dunia dan di akhirat. Di sini Allah mensyaratkan dua hal untuk bisa baik dan bahagia hidup seseorang di dunia dan di akhirat, yaitu iman dan amal saleh. Iman dan amal saleh. Tidak mungkin seseorang untuk meraih iman yang benar, tidak mungkin seseorang untuk bisa dia beramal saleh diterima oleh Allah tanpa dia belajar ilmu agama, thalabul ilm, tidak mungkin. Berapa banyak mereka yang menjauhi majelis ilmu, dengan itu mereka tidak ada upaya meraih iman dan amal soleh, sekalipun pekerjaan mereka pelawak, menghibur orang, ketawa terus setiap hari, bunuh diri juga, tidak merasakan kebahagiaan hidup di dunia. Mereka yang melimpah ruah harta tetapi tidak ada usaha untuk meraih iman dan amal soleh, mereka tidak mendapatkan kebahagiaan sekalipun harta melimpah. Nah, itulah sebab Allah Subhanahu wa taala memastikan seseorang yang dia memiliki iman dan amal soleh, maka hidupnya akan bahagia di dunia dan di akhirat. Ya, bahkan ada salah seorang ulama yang bernama Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, man lam yadkhul jannatad dunya lam yadkhul jannatal akhirah. Siapa yang belum masuk surga di dunia, maka dia tidak akan masuk surga di akhirat. Surga di dunia adalah ketenangan, kebahagiaan dengan iman dan amal solehnya. Ma yaf'al a'da'i bi, kata beliau, apa yang mau dilakukan musuh-musuhku terhadapku? Mereka mau memenjarakanku,
Bagiku itu adalah uzlah. Uzlah artinya apa uzlah? Apa Salman uzlah? Nah, Abu Baga, Abu Ammar tahu apa? Baru teh uzlah. Uzlah itu artinya menyendiri, ya, menyendiri, menyepi, ya, fokus dengan ibadah, ya. Orang yang hidup menyendiri di gunung, misalnya di tempat pedalaman, nggak ada tetangga, ya, dia fokus dengan dirinya dan keluarganya beribadah kepada Allah. Itu uzlah, menyendiri. Nah, dan i'tikaf diantara bentuk uzlah. Diantara bentuk uzlah, dia memutus hubungan dengan makhluk dan dia fokus beribadah kepada Rabbul makhluk. Nah, apa yang mau dilakukan musuh-musuhku kepadaku? Mereka mau memenjarakanku. Bagiku itu uzlah. Rehat dari hiruk pikuk dunia dan fokus aku beribadah kepada Allah. Mereka mau mengusirku. Bagiku itu rihlah, piknik. Mereka mau membunuhku. Bagiku itu syahadah yang kucari. Nah, itu ucapan mereka para ulama. Dan banyak para ulama mengatakan alimu, andaikan mereka para lau alimu abna al-muluk, andaikan anak-anak raja tahu apa yang kita rasakan dari kebahagiaan hidup dengan ilmu ini, lajaladuna bisuyuf, mereka akan menguliti kita dengan pedang-pedang mereka untuk mendapatkan kebahagiaan, ketenangan tersebut. Taib. Dan itu hanya dengan kita belajar ilmu agama. Tidak pernah putus. Jangan pernah merasa puas cukup dari belajar ilmu agama. Itulah kenapa Rasulullah SAW mengatakan thalabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama itu adalah wajib bagi setiap muslim. Idza marartum bi rawdatin min riyadil jannah farta'u fiha. Apabila kalian melewati taman dari taman-taman surga, singgahlah kalian di taman surga tersebut. Rasulullah menamakan majelis ilmu dengan taman-taman surga, ya, penuh dengan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, kepastian dalam hidup ini, jelas waktu, keluarga, harta. Mau kita kemanakan waktu kita, harta kita, keluarga kita, ya, karena jelas ilmu agama akan menuntun seseorang, berbeda dengan yang tidak mempunyai ilmu agama. Mereka buta, ya, buta, tidak tahu harta mau dibelanjakan kemana, anak istri mau dibawa kemana, waktu dibuang, ya, tidak ada manfaat. Nah, dengan tahu tujuan hidup dan berusaha untuk terus menjadi hamba Allah yang baik, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan untuk kita semua di dunia dan di akhirat ini, dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan untuk talabul ilm, dan mudah-mudahan Allah permudah setiap langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabb. Nah, insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Ini kitab yang sangat penting, ya, untuk kita muslim mengetahui global syariat Islam. Jadi Islam itu seperti apa sih? Nah, belajar Al-Arba'un An-Nawawiyah. Ya, ini secara global, bukan secara terperinci, ya. Nah, masuk hadis yang ke-6, al-halal wal haram, perkara yang halal dan perkara yang haram. An Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhuma qala, dari sahabat Nabi Abu Abdullah Nu'man bin Bashir, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka berdua. Nah, Nu'man ibn Bashir adalah sahabat Nabi yang pertama kali lahir
dari kalangan Ansor. Sedangkan dari kalangan Muhajirin adalah Abdullah ibn Zubair. Nu'man ibn Bashir, ada kisah beliau atau ayah beliau Bashir bilang ke istrinya, "Wahai istriku, ini hartaku, aku berikan." Waalaikumsalam. Aku berikan untuk Nu'man. Ya. Ini sebagian hartaku aku berikan untuk Nu'man. Kata istrinya, "Anak-anakmu yang lain bagaimana?" "Hanya untuk Nu'man," kata sang suami. "Kalau begitu tanyakan dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana pemberianmu itu kepada Nu'man, sah atau tidak akadnya?" Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertanya, "Anna hal tahu li auladika kullihim?" Apakah engkau juga berikan yang demikian serupa kepada seluruh anak-anakmu? "Tidak ya Rasulullah, khusus hanya untuk Nu'man aja." Kata Rasulullah SAW, "Fala tujhidni alal jawri idzan." Jangan engkau jadikan aku saksi atas kezaliman ini. Ya. Nah, la ushhidu zulman, dalam riwayat yang lain, aku tidak bersaksi atas kezaliman. Jadi hibah adalah pemberian orang tua kepada anaknya di saat mereka masih hidup, di saat orang tua masih hidup. Ya, pemberian kepada anak-anak di saat orang tua masih hidup, itu namanya hibah. Kalau pembagian setelah meninggal, apa namanya? Warisan. Kalau memberi kebutuhan anak, istri, pakaian, makanan, tempat tinggal, itu apa namanya? Nafkah. Jadi beda-beda. Ada nafkah infak, ya, infak atau nafkah. Ada sodakoh, ada hadiah, ada hibah, ada wakaf, ada warisan, ada wasiat. Ini beda-beda, semua hukumnya berbeda-beda. Untuk hibah dari orang tua kepada anaknya, tidak boleh dia mengkhususkan satu atau sebagian anaknya dan tidak diberikan kepada anaknya yang lain, nggak boleh. Jadi semua anaknya harus mendapatkan dengan pembagian yang sama. Hibah, misalnya sebidang tanah, semuanya sama, 100 meter semuanya, di tempat yang sama memang nilainya. Ya, bukan 100 meter satu di gunung, yang satu di kota-kota, 100 di desa, enggak. Yang nilainya itu sama tuh, 100 meter itu. Mungkin semuanya sama-sama 100 juta nilainya. Ya, harus sama semua. Kalau misalnya motor nih, ada anak yang udah kuliah harus pakai motor. Ya, dia hanya memberikan nafkah, bukan dikasih motor tersebut kepada si anak. Dia boleh dia manfaatkan motor tersebut. Ya, kalau yang masih SD, yang masih, kan beda, pengeluarannya berbeda nih. Ya, ada yang pakai angkot, ada yang pakai Gojek, ada yang pakai sepeda, ada yang cuma berjalan kaki. Ya, nafkah makan mereka berbeda, pakaian mereka berbeda. Yang seperti ini tidak mengapa untuk berbeda-beda, karena namanya apa tadi? Nafkah. Ya, tapi kalau untuk hibah, pemberian dari seorang ayah ke anak-anaknya dalam keadaan orang tua masih hidup, itu harus sama, mau laki-laki atau perempuan, enggak 2:1. Mau yang tua atau yang masih kecil, masih SD, enggak 2:1, enggak banyak atau sedikit, semuanya harus sama, nilainya harus sama. Ya, ini hibah namanya. Berbeda dengan waris, ya. Kalau warisan enggak perlu orang tua membagi berapa, meninggal orang tua, nanti kemudian dibagilah menurut syariat, ya, menurut kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Ya, anak 2:1. Misalnya seseorang meninggalkan meninggalkan misalnya ahli warisnya,
ya, seorang istri atau dua orang istri ya, ini dua orang istri misalnya, dua orang istri, anaknya 8, ya, anaknya 8, eh, laki-laki 4, perempuan 4, ibu bapak masih ada lengkap. Bagaimana nih pembagiannya? Istri mendapatkan 1/8 dari harta, 1/8 dari harta istri mendapatkan 1/8 dari harta suaminya yang meninggal. Ini dua orang istri, jadi 1/8 harta itu dibagi dua nih. Misalnya ada uang 80 juta, berarti kalau 1/8 10 juta ya. Ya, 10 juta. Nah, bagi 5 juta ewang nih dua orang istri. Gitu ya. Kemudian ada bapaknya dapat 1/6, ada ibunya dapat 1/6. Sisanya 2/1 untuk anak laki-laki dan perempuan. Ya, misalnya kalau 4 20 80 120. Misalnya ada uang 120 juta sisanya nih. Sisa uang 120 juta, masing-masing anak laki-laki 20 juta, masing-masing anak perempuan 10 juta. Jelas nih? Itu contohnya. Contoh misalnya 2/1 kalau itu warisan. Ya, seorang ayah meninggalkan uang 120 juta. Ya, anak 8, 4 laki-laki, 4 perempuan, 2/1. Bagaimana 2/1? Untuk si anak laki-laki bagiannya 2, untuk anak perempuan bagiannya 1. Ya, jadi kalau 120 juta, anak laki-laki semuanya 20 juta, habislah 80. Sisa 40 juta lagi, 40 juta untuk 10 ewang tuh. Jelas itu? Nah, itu 2/1. Kalau dia nggak punya anak laki-laki, nggak punya anak perempuan, dia cuma punya saudara laki-laki dan saudara perempuan. Seorang meninggal hanya meninggalkan istri dan saudara laki dan saudara perempuan. Ya, istri karena nggak punya anak, istri dapat 1/4. Istri tadi kan dapat 1/8, kenapa? Karena dia punya anak, yang meninggal ini punya anak nih. Yang meninggalnya punya anak. Tuh. Kalau si istri dia punya anak, yang meninggal nggak punya anak, itu mah nggak mempengaruhi. Jelas itu? Ya. Tapi si istri dia dapat 1/4 harta. Ya. Misalnya kalau itu 40 juta, si istri dapat 10 juta. Sisa 30 juta nih. Kemudian ahli waris yang lain adalah 1 saudara laki-laki, 1 saudara perempuan. 1 saudara laki-laki, 1 saudara perempuan. Maka 2/1. Saudara laki-laki dapat 20 juta, saudara laki-laki dapat 10 juta. 2/1-nya ke saudara laki-laki itu. Ke saudara-saudara kandung dia. Nggak ada saudara kandung, saudara seayah. Seperti itu dalam Islam. Ya. Nanti nggak ada semuanya kecuali bibi sama pamannya. Ya gitu 2/1. Nggak ada ibunya, nggak ada anaknya, nggak ada istrinya. Ya dia punya jadi panjang lagi ya. Intinya, dan wasiat itu tidak boleh untuk ahli waris. Wasiat untuk misalnya tetangganya, untuk temannya, untuk sepupunya, untuk saudaranya yang jauh, ya itu boleh. Nah, untuk masjid, untuk dan tidak boleh lebih dari 1/3. Nah, itu wasiat. Nah, kalau wakaf itu untuk Allah tuh misalnya. Ini nggak bisa dijadikan wakaf ini. Air minum, sesuatu yang habis nggak bisa jadi wakaf. Makanan saya wakafkan ya, nggak bisa. Ya, ada uang, boleh bisa nggak jadikan wakaf? Uang bisa nggak jadikan wakaf Abu Ammar? Apa bisa? Uang. Beliin tanah. Bukan, jadi 100 juta misalnya. Ini wakaf untuk Allah. Tolong dikelola oleh masjid. Nah, jadi misalnya 100 juta ini, misalnya ada jamaah yang perlu atau ada keperluan masjid, diambil dari uang 100 juta lagi dan harus dikembalikan lagi nih. Ya, harus kembalikan lagi uang 100 juta tersebut, harus utuh terus karena udah milik Allah ini. Ya. Nah, seperti ini bisa jadi wakaf uang 100 juta. Atau 100 juta ya udah saya bikin masjid ya di tingkat. Nah, itu jadi wakaf ya. Nah, jadi sesuatu yang enggak habis, yang enggak akan habis.
bikin sumur, bikin masjid, bikin pesantren atau maslahat-maslahat umum, itu namanya wakaf untuk Allah. Atau enggak, misalnya dia punya kebun, dia punya sawah, saya wakafkan itu untuk anak keturunan saya. Ya, jadi setiap anak keturunan ngambil dari hasil kebun dan sawah tersebut, dan itu tidak bisa dijual belikan oleh anak keturunannya karena sudah menjadi wakaf untuk Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jelas nih ya. Ini wakaf. Kalau sodakoh bebas, kalau zakat harus 2,5%. Kalau itu bentuknya emas, perak, dan mata uang. Oh, saya mah zakatnya mau 50%, ya nggak boleh. Itu namanya bid'ah. Sama dengan sholat zuhur antum 10 rakaat, boleh nggak? Nah, gitu juga zakat, nggak boleh lebih dari 2,5%, nggak boleh kurang dari 2,5%. Kalau sodakoh, saya mau sedekah 50%, mah nggak ada batasannya. Kalau saya mau bersedekah dengan seluruh harta saya, ini tergantung ya, yang 50% atau yang 70% hartanya mau dia sedekahkan, tergantung. Kalau dia dalam keadaan sakit, dalam keadaan sudah tidak mampu lagi untuk mencari nafkah, tidak boleh. Ya, tidak boleh dia bersedekah dengan lebih dari sepertiga. Ya, kalau dalam keadaan dia sehat, kuat, sedang kuat-kuatnya, sedang produktifnya, boleh dia sedekahkan seluruh hartanya, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Pula dilakukan oleh Umar bin Khattab setengah dari harta beliau. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sedang sakit, aku mau sedekahkan 2/3 hartaku ya Rasulullah. Enggak boleh. Setengah enggak boleh. Sepertiga itu pun sudah terlalu banyak. Engkau tinggalkan anak istrimu dalam keadaan mereka berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan mereka mengemis-ngemis, meminta-minta kepada orang-orang. Nah itu untuk hukum sedekah ya. Ini hibah. Ya, Bashir menghibahkan untuk anaknya harta yang itu tidak diberikan kepada anak-anak Bashir yang lainnya, dan ini adalah suatu kezaliman sehingga akad tersebut tidak sah. Jadi kalau misalnya ada wasiat ayah ini atau ibu, misalnya kalau saya meninggal ini rumah ini untuk anak yang pertama ya, kalau anak yang kedua mah cukup eta motor hiji cenah. Misalnya itu enggak sah. Itu akad yang tidak sah. Wasiat yang tidak sah. Ya, wasiat itu tidak boleh untuk ahli waris. Ya. Nah, demikian juga pembagian hibah-hibah yang demikian yang tidak sama nilainya, itu semua tidak sah. Ya, kalau tidak sah, jadi kembali lagi ke warisan, kembali lagi ke harta umum, ke harta bapaknya, ke harta ibunya kalau masih hidup, kayak gitu. Nah, ini kisah Nu'man ibn Bashir yang menjadi dalil terkuat untuk permasalahan hibah. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini masih kecil nih, umur paling 9 tahun, 8 tahun, tapi udah bisa nangkap dengan kuat ya. Memang ada sebagian anak kecil umur kelas 1 SD, mungkin umur 7 tahun ya. Umur 7 tahun dia udah bisa menangkap luar biasa itu. Ya. Udah bisa, nalarnya udah kuat. Ya, dia bisa paham apa yang dibilang orang, bahkan kalaupun itu disampaikan kepada sebagian orang dewasa pun nggak paham sebenarnya. Ya, tapi ini coba lihat apa yang akan disampaikan oleh Nu'man ibn Bashir dari apa yang beliau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang hebat ini. Maksudnya ini perkara yang apa ya istilahnya? Prinsip. Coba ngajarin ke anak kecil prinsip. Ya, yang fundamental, yang harus betul-betul dijalani di setiap keadaan dan di setiap tempat waktu, harus dipegang terus nih. Ya, baik. Ada sebagian orang umur belasan tahun pun masih belum mau paham yang kayak gini, yang masalah-masalah agama yang kayak gitu, karena tidak ada kepedulian dalam hatinya sehingga mereka tidak bisa menangkap. Ya, baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal halal bayyin wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang halal itu jelas, yang haram pun jelas,
Dan ada di antara keduanya, di antara halal dan haram, perkara syubhat yang samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia hukumnya, hanya oleh sebagian ulama saja. Taib. Innal halal bayyin. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang halal jelas. Contohnya apa? Yang halal jelas banyak ya. Buah-buahan tuh. Nah, buah-buahan ya jelas kehalalannya. Ya, ada pisang kah, ada kurma kah, ada pepaya kah? Jelas innal halal bayyin. Ya. Ada makanan-makanan yang jelas halalnya. Seperti ayam, sapi, daging kambing, itu semua jelas apa? Halalnya. Kemudian apa lagi yang jelas halalnya? Ada makanan, ada minuman. Minuman jelas halalnya, teh, kopi, ya, jus buah, ya, itu jelas halalnya. Ada akad-akad yang jelas juga, akad-akad yang jelas bolehnya jual beli, ya, dengan 6 syaratnya. Ya, orang yang berjual beli jual beli haruslah didasari dengan saling ridho. Orang yang melakukan jual beli haruslah yang dibolehkan oleh syariat. Kalau orangnya pikun atau majnun, nggak ada akal, ya, atau anak kecil, dia akan ditipu. Nah, ini nggak boleh, ini nggak sah jual belinya nih. Jadi ada orang yang nggak boleh membeli, nggak boleh menjual. Ya, ada syarat yang ketiga, barang yang diperjualbelikan itu yang mubah, ada manfaatnya dan halal. Kemudian barang yang diperjualbelikan bisa diserah terimakan, bukan sesuatu yang majhul. Kalau yang majhul nggak boleh. Majhul itu yang tidak jelas, ya, seperti yang nggak barangnya perjualbelikan. Misalnya, nih siapa yang mau beli? Ya Japati alus ya, misalnya sedang terbang nih, masih terbang nih. Siapa yang mau beli dari saya? Ya, ini kan nggak jelas bisa ditangkap atau tidaknya. Nah, itu nggak jelas, nggak boleh. Nah, harus jelas. Barang yang diperjualbelikan bisa diserah terimakan. Ya, kemudian yang kelima, barang yang diperjualbelikan itu harus jelas bendanya dan atau bisa disifati dengan jelas. Saya punya air minum seperti ini di rumah 50 kotak. Siapa yang mau beli dari saya? Orangnya nggak lihat barangnya. Dia cuma lihat apa? Contohnya atau gambarnya. Ya, kalau sekarang itulah online itu ya. Kalau dulu mereka nggak ada online seperti itu, tapi mereka sebutkan permasalahan ini secara detail. Ya, baik. Yang keenam lupa apa masalah? Si penjual dan si pembeli adalah si pemilik barang atau yang diwakilkan. Ini 6 nih. Ya, taukil. Misalnya kita mau jual online barang teman kita, ya, boleh kita wakil dia, agen. Kalau kita comot-comot gambar di apa istilahnya? Di internet, ya, kita ngambil gambar-gambar seperti itu kemudian kita jual. Itu belum kita miliki. Dan kita bukan wakil, bukan calonya, ya, bukan agennya. Tapi kalau kita ngobrol dulu sama yang punya barang, punya perusahaan, bagaimana kalau saya jualkan barang Anda? Itu boleh, namanya wakil. Nah, ini 6 syarat jual beli. Ada 6 syarat ini, maka sah jual belinya. Ya, ada akad jual beli, ada akad gadai, ya. Nah, ini semua akad-akad yang boleh, yang jelas kehalalannya. Akad nikah ada wali, ada saksi, kemudian ada mahar, ya. Dua pengantin ini, misalnya laki-laki dan perempuan ini bukan saudara sesusuan, apalagi saudara kandung, ya, bukan yang nggak ada hubungan darahnya, atau sepupu boleh, sepupu halal. Ya, nah ini maksudnya akad yang sah, akad yang dibenarkan dalam atau yang halal. Innal halala bayyinun. Ya, sesungguhnya yang halal itu jelas.
Kemudian yang kedua adalah innal harama bayyinun, dan yang haram pun jelas. Ya, makan misalnya daging babi itu jelas apa? Haramnya. Dorok-dok tina kulit babi, apa hukumnya? Haram. Kan jelas kan itu kan? Ya, dorok-dok apa kulit apa ini? Kulit babi. Langsung kita tolak. Ini jelas haramnya nih. Ya, jelas haramnya itu jelas. Kemudian seperti ayam tapi tiren mati kemarin, apa hukumnya? Nggak boleh. Ya ayam menang kamari paeh misalnya, nggak boleh. Ya, yang nggak disembelih dengan cara syar'i, sekalipun itu kambing, sekalipun itu sapi, tapi dia sudah bangkai, disembelihnya bukan dengan cara yang syar'i, itu udah jelas haramnya itu. Ya, kemudian akad-akad atau ini makanan, kemudian minuman seperti khamr, ya, yang memabukkan, yang menghilangkan akal. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu, setiap yang menghilangkan akal, yang menutup akal itu adalah khamr, minuman khamr. Mau minuman atau makanan atau yang dihirup atau yang dihisap atau yang disuntikan, semua, kata Rasulullah nggak bilang itu khusus yang diminum, enggak. Semua yang menutup akal, semua yang memabukkan, ya, itu adalah khamr, dan semua khamr itu adalah haram. Ma askara katsiruhu faqaliluhu haram. Yang apabila dikonsumsi banyak baru mabok, ya, setetesnya pun apa? Haram. Kata Nabi SAW, minum setetesnya pun haram. Kerentan hungkul cenah, enggak, tetap hukumnya haram. Ya, walaupun hanya satu tetes, ya, ini minuman. Kemudian ada juga akad-akad yang haram. Ya, akad-akad yang haram, misalnya jual beli yang haram, jual beli yang haram, jual beli narkoba, atau dia jual beli apa namanya, benda-benda haram seperti syiar-syiar kesyirikan dan kekufuran. Ya, dia jual beli baju atau sweater yang di sana ada simbol-simbol kesyirikan, simbol-simbol kekufuran. Ya, gambar salib lah, gambar bintang apa? Bintang iblis, bintang dajjal atau nah, yang ada di sana syiar-syiar kesyirikan, syiar-syiar kekufuran, itu kita nggak boleh untuk memperjualbelikannya, ya. Nah, kemudian sebenarnya candi-candi kayak gitu nggak boleh tuh, gambar-gambar itu tempat penyembahan selain Allah, bukan candi itu, kuil-kuil, ya, gambarnya itu bikin miniatur dari tanah liat kah, dari logam kah, apa itu, misalnya sesembahan selain Allah, Buddha lah, ya, Siddhartha Gautama lah, ya, atau salib atau apa, hukumnya haram, nggak boleh dia perjualbelikan, ya. Nah, ini yang halal, yang haram itu jelas, ya, akad-akad itu jelas, yang haramnya seperti apa. Seperti misalnya, saya mau gadai pinjam uang 10 juta dong, nih saya gadaikan sawah, ya, sawahnya diambil manfaatnya oleh yang meminjamkan uang, itu dari ujung Sabang sampai ujung Merauke itu. Kebanyakan orang yang menggadai seperti itu, ya, bukan hanya di sini aja, bukan hanya di Sumatera saja, bukan hanya, bahkan di dunia, ya. Gadai 10 juta, minjam uang 10 juta, ini sawah saya gadaikan, jelasnya. Kemudian orang yang meminjamkan uang 10 juta ini memanfaatkan apa? Sawah tersebut tuh, sampai uang 10 juta ini dikembalikan. Kadang udah mati ini orang nih, ya, udah anak cucunya nggak tahu lagi tuh, ya, dan dia terus memanfaatkan. Nggak boleh mengambil manfaat dari barang gadaian, ya. Pinjam uang 10 juta, ya, motor gadaikan, saya gadaikan motor, dia pakai terus motor untuk kerja, motor gadaian itu riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang balik manfaat kepada orang yang meminjamkan, maka itu riba. Tapi gimana motor kalau dibiarin aja kan rusak, harus dipanasin, harus diganti oli. Boleh dia memanfaatkan motor itu hanya sebatas upah dia manasin dan belikan oli saja, paling ke warung sebentar, ya, paling
cuman bawa anak main-main di kompleks sebentar balik, nggak boleh untuk tiap jadi akan ojek malah, ya ngojek kemudian pakai untuk cari uang nih, nah, itu riba itu. Ya, setiap pinjaman yang balik manfaat kepada orang yang meminjamkan maka itu riba. Jelas tuh ya. Nah, itu jelas ribanya. Nah, akad-akad riba, Eh, ke- pinjam motor ya, tapi bensin pulkeun misalnya, itu riba. Ya, pinjam uang, ya tapi nanti saya ngekos eh, dikurangin harganya ya, nah, kayak gitu misalnya tuh. Nah itu riba, nggak boleh mengambil manfaat. Kemudian emas, beli uang yang 100 ribuan, yang 5.000, yang 100 ribuan, uang baru nih untuk lebaran, biasanya berapa harganya? 105 ribuan untuk dibagi-bagiin ke anak-anak, ya 10 ribuan baru, kan harganya selisih kan, 110 ribu, itu riba tuh. Nggak boleh, ya itu riba. Ya, beli emas kredit, beli perak kredit, ngutang, ini ada uang, ini 100 ribu, ini 100 ribu, tolong tukeran dong 50 ribu dua, oh baru ada satu nih, nanti 50 ribu lagi, itu riba. Nggak boleh, harus cash, harus tukar menukar tuh harus cash. Kalau uang 50, nggak ada 50 ribu dua, ya udah tuh, saya pinjam dulu ya, saya pinjam dulu, jadi belum tukar menukar nih, saya pinjam dulu, itu boleh itu. Kalau enggak, saya nitip dulu ini 100 ribu di kamu, saya pinjam uang 50 ribu itu, saya pinjam. Ya, tapi kalau sudah bilang tukeran, nih 50 ribu lagi, ini 50 ribu, nanti 50 ribu lagi, itu adalah apa? Riba nasiah namanya. Ya, taib. Yang halal itu jelas, dan yang haram pun apa? Jelas. Ya. Dan wa bainahuma umurun mustabihat, dan di antara yang halal dan yang haram itu ada perkara yang samar, nggak jelas hukumnya. Ya, ini ulama khilaf, antara ada yang bilang halal, ada yang bilang haram. Misalnya hukum daging buaya, halal atau haram buaya? Daging buaya halal atau haram? Haram, kenapa Bu? Hidupnya di dua alam. Jadi nggak ada sebenarnya dalil yang mengatakan haram binatang yang hidup di dua alam, tuh nggak ada. Dalilnya nggak ada. Ya. Nanti bisa Ibu baca di kitab Nailul Autor yang ditulis oleh Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Ya, nggak ada dalilnya. Yang ada paling bertaring. Ya, kenapa buaya itu haram? Karena dia binatang buas yang bertaring. Rasulullah SAW naha an kulli dhinabin minas siba wa kulli dhi mikhlabin minat thair. Rasulullah SAW mengharamkan binatang yang bertaring dari binatang buas dan yang bercakar dari unggas. Ya, maksudnya burung elang, burung hantu, burung gagak, alap-alap yang bercakar itu haram, nggak boleh dimakan. Ya, kemudian yang bertaring seperti harimau, ya, singa, kucing, anjing, yang bertaring, apa, careuh, musang, biawak itu haram, jelas haramnya itu. Ya, taib. Apalagi kira-kira ular, kalau ular jelas ya, uqtulul hayyat. Rasulullah bilang uqtulul hayyat, bunuh ular-ular itu. Ya, taib. Nggak boleh ada hobi pelihara ular ya. Kalau kadal masih boleh. Ya, mungkin iguana itu nggak ada dalil untuk dibunuh. Ya, tapi kalau ular ada dalilnya untuk dibunuh. Taib. Nah, ini nggak jelas nih buaya nih, binatang air atau binatang darat dia ini. Kalau binatang air, boleh nggak makan ikan hiu bertaring? Ya, boleh makan ikan hiu nggak?
Boleh. Kenapa Kang Rama boleh makan ikan hiu? Kan bertaring dia. Seluruh hewan laut sekalipun bertaring. Pemakan karnivora dia. Ular laut. Ada nggak ular laut? Ada ular laut. Ya, boleh ular laut. Karena apa? Jadi boleh maksudnya makan ular. Iya, masya Allah. Nah, jadi al-bahr tahur ma'u al-hillu maitatuhu. Kata Rasulullah SAW. Silakan masuk nggak? Masuk kan? Di maju aja sedikit kan yang sebelah sini nih. Nah, kata Rasulullah SAW, laut itu suci airnya, berarti boleh dipakai untuk wudhu boleh, mandi janabah boleh, ya mensucikan yang najis boleh, ya. Al-hillu maitatuhu, dan halal bangkainya. Bangkainya nih. Emang ikan disembelih dengan cara syar'i enggak? Enggak kan? Kalau kambing masuk ke laut, itu boleh dimakan enggak? Dia jadi binatang laut enggak setelah itu? Kan halal bangkainya. Maksudnya bangkai apa? Binatang laut. Kalau dia ini binatang darat yang apa? Kecebur ke laut. Haram tuh. Bangkai jadinya. Disembelih dengan apa? Mati dengan cara tidak syar'i. Nah, buaya ini binatang air atau binatang darat? Dia di darat terus nggak bisa, dia pun juga perlu darat untuk bertelur, ya kan? Ya nggak ada buaya bertelur di air kan? Semuanya bertelurnya di darat tuh. Ya. Nah, ulama khilaf. Ada yang mengatakan boleh karena itu binatang air. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh karena itu binatang darat dan bertaring. Jadi hukum makan sate buaya, nah tadi ada khilaf ya. Kalau anak sih haram itu, haram, nggak boleh. Ya kan sebagian orang memastikan ini haram nih jelas setelah dia mungkin meneliti, mengumpulkan dalil. Oh bagi dia kalau ini haram nih jelas nih buaya. Ular laut gimana? Tadi kata Kang Rama halal, walaupun ada sebagian ulama mengatakan nggak boleh karena masuk dalam kategori hayat ular ya. Tapi kalau menurut anak pun sama dengan anak ikut pendapat ulama yang mengatakan ular laut itu halal karena itu binatang laut ya, binatang laut dia nggak bisa keluar dari laut. Nah ini yang syubhat itu ya, syubhat itu yang rancu, yang masih samar ya. Hukum makan kura-kura, hukum makan apa lagi? Hukum makan kepiting ya. Ada sebagian itu kalau yang apa namanya yang di laut halal ya. Nah juga nanti itu akan disebutkan. Kemudian seperti minuman. Ini minuman apa yang masih syubhat? Ya, 0%. Yang seperti ini nih, yang syubhat tuh. Misalnya seorang dia mau bikin jus kurma. Ya, kalau dulu bikin jus kurma itu memasukkan kurma ke dalam gelas. Kemudian dibiarkan beberapa jam atau 1 hari. Nah, besoknya udah hancur tuh, udah jadi jus kurma tuh. Ya, diminum. Nah, lupa. Setelah 2 hari atau 3 hari dia lihat, wah ini udah berbuih belum ya? Udah nyegak belum ya? Udah ada alkoholnya belum? Nah ini syubhat nih. Syubhat berarti harus nanti apa yang harus kita lakukan dari perkara-perkara syubhat. Ya, jadi kalau kita belum yakin ini halal atau haramnya, maka itu adalah perkara syubhat ya, minuman yang syubhat. Misalnya juga ada akad yang syubhat, ya akad yang syubhat. Seperti apa akad yang syubhat? Nah, dia kerja di kasir supermarket
ada ayam, ada sapi, ada ikan, ada banyak makanan-makanan halal. Tapi di sana ada daging babi juga tuh. Ya, ada khamar juga tuh. Dia kasirnya tuh. Yang menjualnya dilaknat kata Rasulullah. Itu mah jelas ya, nggak boleh. Tapi yang samar apa ya? Akad yang samar. Baik. Khair insyaallah. Oh ya, akad yang samar seperti ini nih. Akad yang samar seperti ini. Si A perlu motor, nggak punya uang. Bilang ke si B, saya perlu motor nih. Saya nggak punya uang. Beliin cash, nanti saya nyicil. Oh si C ada tuh motor 10 juta. Ya udah sama si B dibeliin 10 juta. Si A beli dari si B dengan harga 15 juta dicicil kredit. Ya. Apa hukumnya ini? Syekh Utsaimin, banyak para ulama mengatakan ini haram, ini riba. Ya, sebagian ulama lain mengatakan ini boleh. Nah, jadi syubhat di sana. Bagaimana kok bisa syubhat? Ya. Karena kata Syekh Utsaimin rahimallahu taala, kenapa kok bisa haram? Kata Syekh Utsaimin rahimallahu taala, sama saja si A pinjam uang 10 juta kepada si B, kemudian dibelikan motor, ya, dibelikan motor yang harganya 10 juta dan nanti si A mengembalikan uang tersebut dengan ada bunganya, ya, ada tambahannya jadi 15 juta kan? Itu sama aja, cuman beda orang aja, cuman kayak muter di situ aja. Itu riba. Kalau sebagian ulama mengatakan itu boleh karena sudah putus, sudah jual putus. Si B udah membeli putus dari si C, kemudian si B jual putus juga kepada si A. Jadi hukumnya boleh. Nah, ini jadi ada syubhat istilahnya. Ya, dan lebih baik kalau mau kredit boleh, tapi harus dari barang yang sudah kita miliki. Kita punya motor 3 misalnya, 1 kalau kita jual. Ya, sebenarnya kita beli harganya udah 10 juta. 10 juta nih kita beli motor ini. Cuman karena ada si A perlu motor, nih kalau cash mah 10 juta nih. Kalau mau kredit 15 juta. Boleh. Jadi nggak ada si C, nggak ada main si C nih. Udah antara A dengan si B, ini hukumnya boleh. Kredit hukumnya boleh. Cash 10 juta, kredit 15 juta, hukumnya boleh. Tapi kalau di sana ada syarat terlambat bayar terkena denda, itu riba jahiliyah. Ada nggak sekarang di kredit-kredit itu? Semuanya ada tuh. Kecuali dia beli sama abang dia beli sama teman dia, ya nggak usah, jangan sampai ada syarat itu. Ya kalau terlambat bayar kena denda, itu riba jahiliyah. Rasulullah SAW mengatakan riba jahiliyah ima antaqdi wa ima anturbi. Riba jahiliyah itu bayar sekarang, kalau nggak kena denda. Ada nggak itu di kredit-kredit? Ada kan? Nah itulah riba. Itu riba. Ya, jadi gimana dong? Nggak akan punya motor saya, ya semampunya. Nggak akan punya rumah saya, semampunya. Ya, maksudnya beli motor yang jelek aja dulu, atau yang harga-harga murah dulu. Yang dia kemampuan nggak ada, tapi harus beli yang tinggi. Akhirnya riba. Ya, nah nggak akan berkah itu. Khawatir nggak berkah ya. Nah, barakallahu fikum. Ya, ini yang tidak jelas, yang syubhat. Kemudian kata Rasulullah SAW, kenapa kok sebelumnya? Kenapa kok sesuatu itu bisa jadi syubhat? Ya, yang pertama karena bisa jadi ya terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya, karena bisa jadi belum sampai dalil ke ulama yang lain dan sudah sampai dalil kepada ulama yang lain. Jadi hukumnya yang satu membolehkan, yang satu mengharamkan. Nah, karena belum sampai dalil. Seperti misalnya makan ucing, daging kucing. Kata sebagian ulama, nggak apa-apa makan daging kucing, nggak ada kok dalam ayat Al-Quran, dalam hadis Nabi. Bahkan sebagian mengatakan daging anjing aja nggak apa-apa. Ya, kenapa? Karena nggak ada memang dalilnya dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW melarangan makan daging kucing.
larangan makan daging anjing, nggak ada. Ya, yang nas seperti itu nggak ada. Ya, yang ada Rasulullah melarang untuk makan semua yang bertaring, ya, dari hewan buas. Tuh, ini mah masa hewan buas ucing? Enggak, bukan hewan buas ucing macam. Ya, jadi sebagian kayak gitu. Ya, enggak. Ketika mereka memangsa dengan taringnya, itu yang dikatakan hewan buas. Ketika ketika apa? Seekor binatang dia memangsa dengan taringnya, maka itu adalah yang masuk dalam hadis ini. Ada ulama-ulama Malikiyah yang bolehkan makan daging kucing. Ya, belum sampai dalil ini kepada mereka, dan sudah sampai dalil ini kepada ulama yang lain. Jelas ini. Nah, jadi khilaf. Tapi khilaf nggak perlu dilihat kalau seandainya memang dalilnya udah jelas tegas kayak gitu. Kemudian juga terjadi khilaf, terjadi syubhat karena menurut sebagian ulama dalil ini lemah, menurut sebagian ulama yang lain dalil ini sahih. Ya, nah jadilah syubhat. Atau mungkin penyampaiannya kurang luas. Jadi syubhat itu karena penyampaiannya kurang luas. Kayak misalnya riba sekarang ini. Orang-orang kaum muslimin yang bermuamalah dengan muamalah riba, apakah mereka meyakini keharamannya? Enggak. Ya, sekarang kredit-kredit motor, mobil, semua itu, apakah mereka meyakini keharamannya? Enggak. Pinjam uang 100 juta untuk modal, nanti kembaliin 120 juta. Apakah mereka meyakini keharamannya? Kebanyakannya ya, kita lihat sekarang apa? Hukum kebanyakannya orang-orang Islam sekarang ini. Mereka tidak meyakini itu haram. Ya. Mereka tidak meyakini itu haram. Mereka tidak tahu hukumnya. Kenapa? Karena kurang penyampaian ini dari para ustadz-ustadz, dari para dai-dai. Ya, dai-dai, ustadz-ustadz yang digandrungi, yang disukai oleh orang-orang kaum muslimin adalah yang hanya beramar ma'ruf. Yang hanya mengingatkan ayo sholat, puasa, jujur, bakti sama orang tua, berbuat baik pada tetangga, silaturahim. Hanya itu. Tapi kalau yang menjelaskan, ini kreditnya haram, pacaran haram, rokok haram, musik haram, disukai nggak sama orang-orang? Ya enggak, wah ini mah radikal, ya intoleran, ya seperti itu. Akhirnya mereka nggak tahu mana yang halal, mana yang haram tuh. Ya, nah seperti riba ini, jarang yang mengingatkan riba, ya, sehingga kebanyakan mereka tidak tahu. Kebanyakan mereka jadi tidak tahu tuh. Bukan karena nggak tahu jadi halal, kenapa nggak belajar? Ya itu tadi ya, karena tidak tahu. Seorang nggak tahu nih hukum pacaran, nggak tahu. Kemudian jadi halal nggak akan diazab oleh Allah gitu, nggak akan diancam oleh Allah, dia mendapatkan azab, ditusuk kepalanya dengan jarum besi yang menyentuh aja, jangankan salaman atau sampai peluk ya, nyentuh aja itu lebih baik dia ditusuk kepalanya dengan jarum besi, ya, daripada menyentuh wanita yang bukan mahram. Kemudian dia nggak tahu dalil tersebut, kemudian jadi halal untuk dia, enggak. Nah, jadi perkara syubhat itu karena kurang penyampaiannya kepada syubhat ini menurut ilmu kaum muslimin. Ya, tadi misalnya masalah yang paling ini riba. Ya, yang dikira itu adalah halal, kemudian tapi itu adalah haram. Kemudian bercanda bohong atau ngomong bohong biar orang ketawa. Sekarang malah ada perlombaannya. Coba lihat mana mereka terbetik dalam hati mereka itu adalah haram itu. Itu haram. Betul-betul Allah murka kepada mereka seperti itu. Ya. Dan mereka tahu nggak hukum itu? Mereka nggak tahu hukum tersebut. Mereka merasa itu halal-halal saja. Ya, padahal itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wailul lahu, tsumma wailul lahu, tsumma wailul lahu, kata Rasulullah SAW. Celakalah untuk mereka yang berbicara bohong untuk orang tertawa. Sengaja bikin cerita untuk orang tertawa dan bohong. Dia tahu dia bohong, orang pun tahu mereka dibohongi, tapi mereka ingin ketawa. Ini orang-orang dia bohong jelas. Orang pun tahu mereka ini dibohongin gitu ya. Tapi yang seriwe gitu. Ya.
Nah, wailul lahu, lembah jahanam untuk dia, kata Rasulullah. Lembah jahanam untuk dia. Lembah jahanam untuk dia. Sampai 3 kali Rasulullah SAW mengulang. Nah, karena apa? Kurangnya yang menyampaikan ini kepada mereka, kepada kaum muslimin. Tuh. Kemudian kayak musik, ada nggak meyakini keharamannya? Enggak, sebagian orang nggak meyakini itu haram. Kenapa? Karena kurang penyampaiannya. Ya, mungkin dari anak kecil ikut khutbah Jumat, ya, sampai pokoknya nggak pernah kita dengar khotib-khotib Jumat menyampaikan haramnya apa? Musik. Padahal itu ijma, ayat Al-Quran, hadis Nabi, kemudian ijma para sahabat, kemudian imam madhab yang 4. Ya, kemudian ada sekarang seorang dosen, sebagian rektor, sebagian mahasiswa, sebagian untuk skripsi, disertasi, bikin untuk menghalalkan musik. Ya, siapa mereka ini gitu? Ya, maksudnya nggak tahu diri. Rasulullah, para Imam Syafi'i, yang keras tuh Imam Syafi'i tentang musik itu. Bahkan para ulama mengatakan di antara bentuk kebid'ahan dan kesesatan adalah beribadah dengan musik, beribadah dengan menari-nari, dengan bernyanyi, kayak orang Yahudi, kayak orang Nasrani. Ya. Itu yang disebutkan oleh para ulama, ulama Syafi'iyah. Nah, ini muncul syubhat itu seperti itu jadinya, ya. Dan masih banyak sebab-sebab yang lain. Sekarang pembahasan kita adalah apa yang harus kita lakukan terhadap perkara yang syubhat. Kalau yang haram jelas apa? Kita tinggalkan kan. Nah, kalau yang syubhat gimana? Faman ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa irdihi. Siapa yang dia menjauhi perkara syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Siapa yang dia menjauhi perkara syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Ya. Kenapa? Jadi bagaimana? Ya, ada perkara belum jelas nih, ini halal atau enggak ya? Ini boleh atau enggak ya menurut syariat? Nah, kita belum tahu hukumnya nih, belum pasti halal atau haramnya. Berarti bagi kita itu apa? Syubhat. Apa kata Rasulullah di sini? Jauhi, ya, sama dengan kita menjauhi perkara yang haram. Ya, kalau belum jelas bagi kita, jauhi, karena itu sama hukumnya dengan perkara yang haram bagi kita nih. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Dan siapa yang dia bermudah-mudahan untuk menerjang perkara syubhat, maka dia akan mudah juga untuk jatuh pada perkara yang haram. Syubhat nggak apa-apalah minum, syubhat nggak apa-apalah makan, syubhat nggak apa-apalah melakukan akad, ya. Syubhat, ya. Bermudah-mudahan kan belum jelas halalnya, belum jelas haramnya. Udahlah, dia makan tuh, dia minum tuh, dia lakukan akad-akad yang tidak jelas tersebut, yang syubhat. Maka dia akan mudah untuk jatuh pada perkara yang haram. Karena tidak semua yang bagi dia syubhat itu halal pastinya. Ada juga yang apa? Haramnya, dan dia terabas itu. Iya kan? Dia terabas, berarti dia masuk pada perkara yang haram tuh. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, jadi maksudnya ini kan syubhat. Dia makan-makan. Enggak semua yang syubhat itu halal, jelas ya. Yang syubhat itu kan ada juga yang haramnya. Berarti dia juga makan yang haram juga. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang mengentengkan perkara-perkara syubhat, maka dia akan mudah untuk melakukan yang haram. Mudah. Kalau yang syubhat dia mudah untuk dia tinggalkan, yang haram mudah untuk dia tinggalkan. Kalau perkara syubhat mudah dia untuk terjerumus di dalamnya, dia makan, dia minum, atau dia melakukan akad-akad nggak jelas, dia pula akan mudah dan hatinya nggak akan menentang juga untuk melakukan akad-akad yang haram, makan minum yang haram. Jelas ini ya. Nah, seperti itu. Yang dikatakan oleh Nabi SAW, karena ini berpengaruh pada agama seseorang.
Ya, makan yang halal, makan yang haram, makan yang syubhat itu sangat berpengaruh pada agama seseorang, ibadah seseorang, hidayah. Ya, hidayah, mudah atau sulitnya seseorang dia menerima kebenaran. Ya, ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada kewajiban bagi beliau untuk orang berubah jadi baik. Ya, laisa alaika hudahum, tidak ada kewajiban atasmu ya Muhammad untuk sampainya hidayah kepada mereka. Jadi muslim semua, nggak ada kewajiban. Jadi soleh semua, nggak ada kewajiban dari Nabi SAW. In alaika illal balag, kewajiban atasmu ya Muhammad hanya menyampaikan saja. Kewajiban Rasulullah hanya menyampaikan ini halal, ini haram, ini hak, ini batil. Ini boleh, ini enggak. Hanya itu saja. Untuk orang tersebut mau mengikuti yang halal, menjauhi yang haram, itu mutlak hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika makanan seseorang tidak dijaga, dia sulit untuk menerima hidayah itu. Terketuk hatinya untuk beribadah, untuk berdoa, untuk bisa tadabbur Quran, untuk bisa nangis, untuk bisa ini dan itu. Itu sangat berpengaruh dengan apa yang dia makan. Kita akan baca nih hadisnya. Karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyar ta'afi, seperti seorang penggembala yang dia menggembalakan kambingnya di kawasan terlarang, di dekat kawasan terlarang. Ya, kawasan terlarang. Misalnya raja punya taman. Ya. Nah, seperti di mana ya? Kawasan istana negara. Istana Bogor kali ya. Di sana kan ada taman-taman, ada hijau bagus lah. Masa dia nggak mungkin, itu kan ada pagarnya. Ini maksudnya nggak ada pagarnya. Jadi si penggembala kambing dia menggembalakan kambingnya ke ada kawasan yang boleh, ada kawasan yang terlarang. Ya, kawasan terlarang cuma dikasih patok 1, 2, 3, jadi bukan rapat dinding seperti itu. Ya, kata Rasulullah SAW, orang dia menggembalakan kambingnya mepet-mepet ke kawasan terlarang nih. Yushiku ayyar ta'afi, maka bisa jadi hewan gembalaannya tersebut makan dari tanaman raja tersebut. Siapa yang hewan ternaknya makan dari bayam ya punya raja, maka disembelih disembelihan dipencit domba namanya, atau dengan penggembala-penggembalanya misalnya dikasih hukum kayak gitu sama raja. Nah, kira-kira penggembala seperti ini dia bagaimana? Dia akan jauh menggembalakan kambingnya dari kawasan terlarang. Karena udah bosan hidup, udahlah. Dia gembalakan kambingnya di kawasan terlarang. Ya, itu syubhat namanya. Kalau kita bermudah-mudahan, ima syubhat, bisa nanti dipilah-pilah lagi. Mana bisa? Dia fokus pada 10 dombanya, yang di belakang belum lagi itu. Ya, ada 1-2 ekor dombanya, itu yang makan, udah habis dia. Ala wa inna likulli malikin hima, dan sesungguhnya setiap raja itu memiliki kawasan terlarang. Kan kita nggak boleh seenaknya masuk ke istana negara kan? Ya, mau ngapain? Mau tidur di dalam, mau camping, bisa nggak? Ya, ada kawasan terlarang. Setiap raja itu mempunyai kawasan terlarang. Ala wa inna himallahi maharimu. Dan sesungguhnya kawasan terlarang Allah adalah apa yang diharamkan oleh Allah. Ini haram, ini haram. Nah, itu jangan coba dekati. Jadi yang haram itu jangan coba untuk kita dekati. Fajtanibu. Ya, karena semua yang haram itu bisa kita tinggalkan. Berbeda dengan semua yang diperintah oleh Allah, tidak bisa kita kerjakan. Karena itu semaksimal kemampuan kita. Nanti akan ada hadis yang secara khusus ini. Ya, ada pembahasannya. Maksudnya kayak gini. Rasulullah mengatakan, "Ma amartukum bihi fa'tu minhum mastata'tum." Apa yang aku perintahkan kepada kalian, kerjakan semaksimal kemampuan kalian. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Dan apa yang aku larang, jauhi oleh kalian. Bukan jangan dikerjakan, bukan, tapi jauhi oleh kalian, ambil jarak. Ya, semua yang dilarang itu bisa kita tinggalkan sebenarnya. Dan tidak ada yang dilarang oleh Allah kecuali mesti ada gantinya dalam Islam.
makanan yang diharamkan, minuman yang diharamkan, atau misalnya zina, ada yang dihalalkan nih oleh Allah Subhanahu wa taala. Musik diharamkan, ada yang dihalalkan. Ya, apa itu? Tilawah Quran. Dia bahkan mendapatkan kontan kesejukan, keteduhan ya dalam hatinya daripada dia menyanyi, daripada dia bermusik. Oh, ini mah untuk nenangin pikiran katanya, tenang pikiran. Ya, anggar ada yang bunuh diri, ada yang ini dan itu, baik musik-musik Islami sekalipun nggak ada ya. Tuh. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya dalam tubuh manusia itu ada mudghah, segumpal daging. Di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza sholahat, apabila baik segumpal daging tersebut, maka baiklah seluruh tubuhnya. Apabila rusak segumpal daging tersebut, maka rusak pula lah seluruh tubuhnya. Segumpal daging itu adalah jantung. Ya, kalau kita istilahkan dengan hati atau kalbu. Ya, jantung sebenarnya. Ya, kalbu itu jantung. Hati itu yang kita bilang jantung. Hati bukan liver ya. Tapi jantung. Tempat iman di sini, tempat takut cinta kepada Allah di sini, tempat marah karena Allah di sini, ya, jantung kita ini, ya, di situ pun juga markas setan, ya, kata Rasulullah, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini, jantung, dan markas besar setan pun di jantung, tempat di mana pompa darah, ya, satu hari satu malam itu ribuan liter jantung memompa darah. Di mana ada pembuluh darah, di situ ada setan, kata Rasulullah SAW. Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya setan itu mengalir di tubuh manusia di mana ada pembuluh darah. Ya, baik jantung seseorang, baik seluruh tubuhnya. Baik hati seseorang, baik seluruh tubuhnya. Rusak hati seseorang, rusak pula lah seluruh tubuhnya. Nah, hati memiliki rasa takut kepada Allah. Mudah dia untuk menundukkan pandangan, mudah dia untuk menjaga lisan, mudah dia untuk menjaga pendengarannya, mudah dia untuk menjaga hatinya juga, untuk tidak ria, untuk tidak ujub, tidak sombong. Ya, dia bisa menahan dirinya. Jadi baik hati ini seluruh tubuhnya ikut baik. Jadi hati itu bagaikan raja. Ya, seluruh tubuh panca indera itu hanyalah tentara dari raja ini. Kalau raja ini baik, maka seluruh tubuhnya menjadi baik nih. Kalau raja tersebut rusak, jahat, maka jahat pula lah seluruh tubuhnya. Ya. Nah ini Rasulullah SAW pula mengatakan dalam hadisnya, tu'radul fitan 'alal qulub ka'ardil hasiri 'udan 'uda. Masuk fitnah, kerusakan, ya, dalam hati manusia seperti helaian tikar sehelai demi sehelai. Apa yang dia dengar, dia lihat. Jadi yang masuk ke dalam hati itu apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, atau apa yang dia ucapkan. Ya, dia ngucapin apa yang diucapin sama orang, gampang dia untuk menukilkan ucapan-ucapan yang gak jelas, ya, itu pun akan merusak hati. Banyak ngomong itu merusak hati itu. Kemudian wa yuqalbin usyribaha nukitat fihi nuktatu sauda. Hati mana yang menikmati atau meminum atau memakan fitnah tersebut, kerusakan tersebut, yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia ucapkan, maka tertulis titik hitam dalam hatinya, tak satu. Ya, ngelihat yang haram lagi, mendengar yang haram lagi, melakukan yang haram lagi, mengucapkan yang haram lagi, titik satu lagi, titik satu lagi, titik satu lagi, titik satu lagi. Wa yuqalbin ankaraha nukitat fihi nuktatul bayda. Dan hati mana yang mengingkari kemungkaran tersebut, ditulis titik putih dalam hatinya. Dia melihat yang haram, dia ingkari. Dia mendengar yang haram, dia ingkari. Dia
bahkan mengingkari dengan lisannya ucapan-ucapan yang haram, ya, maka tertulis titik putih dalam hatinya. Fasara ala qalbain, maka dua hati manusia tersebut, yang satu adalah aswad dan mirbad kalkuz mujakhia, yang satu hitam legam seperti bagian bawah tungku. Ya, kalau ibu-ibu di pedesaan masak kan pakai kayu bakar, tentunya tungku atau pancinya kan hitam ya. Nah, sehitam legam itulah hati seseorang. Kasih titik hitam satu, penuh sampai tebal, udang hitam pun ditulis titik hitam lagi sampai la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Hati tersebut jadinya apa? Dia tidak bisa mengingkari kemungkaran dan dia pun tidak tahu mana yang baik. Ya, malah dia belikan untuk anaknya pakaian-pakaian yang menampakkan aurat, ke istrinya juga dia belikan pakaian yang menampakkan aurat. Ya, dia nggak bisa lagi membedakan mana yang baik, mana yang buruk, karena sudah banyak yang dia dengar, sudah banyak yang dia lihat, sudah banyak yang dia ucapkan. Ya, jadi bagi dia yang haram itu udah biasa aja. Ya, nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk lagi. Bahkan dia nggak tahu itu halal atau haram, nggak tahu tuh. Ya. Nah, dan yang satu lagi, spontanitas, refleks. Ketika dia mendengar yang haram, melihat yang haram, atau mengucapkan, dia mengucapkan yang haram, dia istighfar. Atau dia melihat yang haram, dia tundukkan pandangannya. Mendengar, dia coba untuk menjauh, dia tutup telinganya, dia menjauh dari tempat tersebut. Ya, nah, jadi ada refleks. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula dalam hadis yang lain, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika aful iman." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka ubah dengan tangannya. Kita ngelihat anak kita melakukan kemungkaran, adik kita melakukan kemungkaran. Kalau kita bisa lakukan dengan tangan kita, masa nggak bisa anak sendiri? Ya, masa nggak bisa adik sendiri? Ya, kita ingkari kemungkaran itu dengan tangan kita sendiri. Ya, kita ambil apa yang haram tersebut. Tuh. Kalau seandainya tidak bisa, lemah hati, maka dengan lisan, ingatkan, nasihati, ingkari kemungkaran tersebut dengan nasihat. Ya, memang nggak mungkin semua kemungkaran yang kita lihat kita ingkari dengan tangan, kan nggak mungkin ya. Ya, bapak-bapak judi ya di pos kamling misalnya. Sebagian ada yang mabuk lagi di pos kamling, ada yang macam-macam. Ya, nggak mungkin kita pakai tangan, karena siapa kita kecuali kita pihak berwenang. Ya, untuk menertibkan masyarakat nih. Ya, dia sebagai kepala desa, dia sebagai para RT, dia punya wewenang untuk memberantas semua bentuk yang akan menghancurkan masyarakat, yang akan merusak masyarakat di kampungnya. Ya, karena musibah, azab itu bukan hanya kepada si para pelaku maksiat saja di rumah-rumahnya atau dia saja tuh, enggak. Tapi kampung di mana dia tinggal pun akan mendapatkan juga musibahnya. Nah, dia pihak berwenang nih, RT, RW, lurah. Ya, dia panggil polisi, dia panggil Satpol PP lagi. Dia panggil pokoknya saya untuk menertibkan yang rusak-rusak itu. Intinya pihak berwenang. Nah, kalau dia nggak bisa juga dengan tangannya, nggak bisa dengan lisannya, maka dengan hatinya. Ya, nggak bisa mengingkari dengan tangan, nggak bisa dengan lisan, nggak bisa, maka dengan hati. Dan itu menunjukkan selemah-lemah iman dia tuh. Hanya mengingkari dengan hati itu menunjukkan selemah-lemah iman dia. Ya, kalau imannya kuat, minimal dia ngomong. Ya, minimal dia ngomong, nggak bisa dia ngomong langsung, ngomong ke orang lain yang jelas tersampaikan. Ya, keresahan warga nih dari maksiat-maksiat yang dilakukan oleh mereka-mereka ini nih, misalnya seperti itu. Ya, itu menunjukkan imannya tuh. Barakallahu fikum. Ya. Wa dzalika aful iman, dan itu adalah menunjukkan selemah-lemah iman dia, hatinya lemah. Ya, iman dalam hatinya lemah. Kalau hatinya sudah tidak lagi mengingkari, hatinya nggak lagi mengingkari, gimana tuh? Ya, udah hampir nggak ada iman dalam hatinya. Dia menikmati kemungkaran tersebut. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kata Allah Subhanahu wa taala surat An-Nur, sesungguhnya mereka yang senang dengan tersebarnya perbuatan keji di kalangan kaum muslimin, untuk mereka azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Cukup. Hanya dengan senang. Dia nggak melakukan maksiat tersebut, enggak. Dia cuma senang aja. Ada perbuatan keji di kalangan kaum muslimin, dia senang aja. Ya. Untuk dia azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Baik. Nah, makanya mungkin harus jaga sholat 5 waktu, ya, jaga sholat untuk berkah, ya, berkah rumah, berkah perusahaan, berkah masyarakat, ya, berkah negara. Mungkin pemimpinnya harus mewajibkan mereka tuh sholat 5 waktu nih di masjid semuanya, ya. Nah, taib. Dan orang yang hatinya bagus, ya, orang yang hatinya bagus, dia hatinya bisa menjadi tolak ukur. Kata Rasulullah SAW, al-birru husnul khuluq, wal ithm ma haka fi nafsi. Ya, kata Rasulullah SAW, dosa itu adalah yang membuat hatimu gelisah. Jadi orang ini dia hatinya bagus, ya, hatinya bagus, sehingga dia ini boleh atau enggak ya, kayaknya masih enggak lapang hati dia untuk melakukan ini dan itu. Nah, dosa itu adalah yang membuat hatimu gelisah dan tidak ingin diketahui oleh orang. Kalau dia melakukan hal tersebut, dia ketahuan sama orang gimana tuh? Dan hatinya pun memang gelisah sebelum itu. Ya, misalnya dia diamanahin, beliin saya, mumpung antum sedang di Jogja ya, beliin saya bapia patok, ya, beliin ya. Harganya sebenarnya 50.000, ya, dia up jadi 70.000. Kan nggak ada perjanjian sebelumnya ini, nggak ada perjanjian sebelumnya, cuman kan saya perlu waktu juga untuk cari bapia patok, saya perlu bensin juga, perlu ini dan itu juga. Akhirnya apa? Dia langsung bilang, nih harganya 70.000 nih. Dia ini kan bukan jual beli nih. Kalau misalnya tahu orang yang nitip, misalnya dia senang nggak hati, kira-kira gimana? Dia tenang nggak? Kalau nggak tenang, berarti itu dosa itu. Ya, jelas ya. Mahaka fi nafsik, yang membuat gelisah hatimu, nggak tenang. Nah itu udah dosa, itu udah sinyal kalau hatinya bagus. Kalau sebagian orang dia buat maksiat di depan umum, semakin dia dihujat oleh orang, semakin dia mendapatkan kepuasan. Yang seperti ini orang jahat, ya. Orang yang berani bermaksiat di depan umum, atau dia bermaksiat dia ceritakan, itu nggak jadi patokan hatinya, udah hancur hatinya itu. Kata Rasulullah SAW, kullu ummati mu'afa illal mujahirun. Semua umatku itu akan diampuni oleh Allah, kecuali mereka yang terang-terangan dalam bermaksiat. Terang-terangan mengajak orang untuk bermaksiat, atau dia sampaikan kepada orang dalam berbuat maksiat, seperti itu. Ya, taib. Nah, dan tanda ada pembahasan bagaimana hati yang sehat, hati yang sakit, hati yang mati, ya, disebutkan oleh para ulama. Mathalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah mathalul hayy wal mayyit. Permisalan orang yang mengingat Allah berzikir dengan yang tidak berzikir itu seperti orang hidup dan mati. Ya. Seorang muslim ketika dia tidak berzikir itu seperti ikan yang dikeluarkan dari air. Dia enggak merasa tenang. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir tenang hati seseorang. Ya, dia adalah orang yang paling pelit, ya, untuk membuang waktunya. Ya, orang sebagaimana dia disebutkan ya di antara tanda sehatnya hati seseorang adalah dia pelit untuk membuang waktunya dengan hal yang tidak bermanfaat. Kemudian dia merasa rugi ketika luput darinya ibadah yang bisa dia kerjakan. Misalnya dia biasa kerjakan 2 rakaat sebelum subuh, luput nih. Atau dia biasanya witir atau tahajud, luput nih. Atau dia biasa menjaga zikir setelah selesai sholat, nah luputnya tuh hatinya tuh merasa apa ya, masalah rugi, dia merasa rugi banget.
Kayak misalnya dia kehilangan uang berapa puluh juta atau ratusan juta, kan lebih malah ya. Zikir itu nggak akan bisa disetarakan dengan berapa puluh juta atau miliar seorang miliki, enggak. Ya, dia merasa rugi kayak gitu. Nah, bukannya senang, wah, malah dia cari-cari beribu alasan untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Ya ini untuk yang udah ngaji nih, yang udah ngaji aja ada yang seperti itu. Bagaimana dia mendatangkan ribuan alasan untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Coba laki-laki sholatnya di masjid atau di rumah? Di masjid, di masjid. Orang buta saja nggak diizinkan oleh Nabi untuk sholat di rumah, padahal nggak ada yang nuntun ke masjid. Ya, kemudian ada binatang berbisa terkadang di jalan dari rumah dia ke masjid. Rasulullah nanya, kamu dengar nggak adzan? Dengar ya Rasulullah. Fa'ajib, datangi adzan itu. Datangi masjid. Rasulullah nggak memberi uzur. Ya, taib. Luput untuk sholat di masjid. Ya, kalau orang sehat hatinya, dia merasa rugi. Kalau orang yang sakit hatinya, bahkan jangankan dia nggak sholat di masjid, dia mencari-cari uzur saya untuk bagaimana untuk sholat, mencari-cari uzur untuk boleh sholat di rumah nih. Wah, udah mulai mendung, udah mulai mendung, can hujan. Mendung tak berarti apa? Hujan. Nah, udah mendung lah, tiris lah, ada jaket ya, punya jaket, tiris lah. Alasan-alasan biar sholat di rumah. Nah, ingat ya, kita bisa ukur kita ini hamba Allah atau hamba dunia dengan kalau misalnya kita dijanjikan atau dapat orderan nih, ya dunia nih, ya dapat orderan dunia nih, mau kita tempuh perjalanan jauh, ya panas, hujan, mungkin bahkan bisa jadi begalnya, ya, dagang dia ngantar atau jual beli, kan ada resiko itu, resiko panas, hujan, macet, apa semua kan ada kan, dunia tuh, untuk dunia. Nah, bisa nggak dia lakukan itu untuk akhirat? Kalau seandainya untuk sholat, untuk ibadah dia lakukan seperti itu juga, bahkan lebih daripada untuk urusan dunia, dia memang hamba Allah tuh. Tapi kalau untuk urusan dunia dia kerjakan, mau dia totalitas. Tapi kalau untuk agama nggak seperti itu. Nah, dia ini hamba dunia. Hamba dunia. Ya, kalau untuk agama cari uzur. Cari dulu. Kalau untuk agama ya, untuk sholat, ibadah, cari uzur. Nah, baik. Mungkin ini yang dapat disampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.